Kisah nyata horor pesugihan penjual anyaman bambu demi merawat ibu yang sakit-sakitan. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Lawu, suasana pagi hari selalu dipenuhi dengan suara burung berkicau dan desiran angin lembut. Adit, seorang pemuda berusia 28 tahun, tinggal dalam sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu, dikelilingi oleh kebun kecil yang ditanami sayuran dan buah-buahan. Dinding rumahnya sudah mulai pudar, seolah merefleksikan kerasnya kehidupan yang dijalaninya. Dengan mata yang cerah dan wajah bulat yang selalu tersenyum, Adit dikenal sebagai sosok yang ceria di mata tetangganya, meski di dalam hatinya tersimpan kegelisahan yang mendalam. Setiap hari, Adit menghabiskan waktu menjajakan kerajinan tangan yang dibuatnya sendiri, berbagai barang dari anyaman bambu, hiasan dari kayu, dan aksesori dari bahan alami. Ia menggelar dagangannya di pasar desa yang ramai, tempat bertemunya para pedagang dan pembeli. Dengan suara yang ramah, ia menawarkan barang dagangannya kepada para pembeli, tetapi seringkali dagangannya tidak laku. Di balik senyumannya, ia merasa tertekan oleh keadaan ekonomi yang sulit. Pendapatan yang minim membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi merawat ibunya, Siti, yang sudah sepuh dan sakit-sakitan. Siti, ibunya, adalah wanita yang penuh kasih. Meskipun tubuhnya lemah, semangatnya tidak padam. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi Adit, memberikan nasihat dan dukungan. Setiap malam, mereka duduk bersama, berbagi cerita tentang masa lalu dan harapan untuk masa depan. Namun, Adit merasakan ketidakberdayaan saat melihat ibunya berjuang melawan penyakit yang semakin parah. Terkadang, ia terbangun di tengah malam, mendengar suara ibunya terengah-engah, dan rasa cemas menghantui pikirannya. Di desa itu, cerita tentang pesugihan menyebar dengan cepat. Banyak orang percaya bahwa ada cara instan untuk mendapatkan kekayaan, meskipun harus membayar dengan tumbal. Adit sering mendengar bisikan-bisikan di pasar, cerita-cerita tentang orang-orang yang berhasil kaya raya setelah melakukan ritual tertentu. Meskipun ia selalu skeptis, keinginan untuk memberi ibunya kehidupan yang lebih baik membuat pikirannya tergoda untuk mengeksplorasi kemungkinan tersebut. Suatu malam, ketika Adit pulang dari pasar dan duduk di beranda rumahnya, ia melihat langit yang cerah, dihiasi bintang-bintang gemerlap. Dalam keheningan malam, pikirannya melayang ke masa lalu, kembali ke saat ia masih kecil. Ia ingat bagaimana ibunya bekerja keras, menjahit pakaian untuk dijual, dan mengumpulkan uang untuk menyekolahkan Adit. Ingatan itu membangkitkan rasa syukur sekaligus kesedihan. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah berujung. Malam itu, Adit terbangun dari tidurnya dengan kegelisahan. Dalam kegelapan, ia mendengar suara lembut dari luar, seolah ada seseorang yang memanggil namanya. Dengan rasa penasaran, ia melangkah keluar. Di tengah jalan setapak, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang misterius, mengenakan topi merah dan jubah hitam. Kakek itu menatap Adit dengan tatapan dalam yang membuat bulu kuduknya meremang. Kakek itu mulai berbicara, "Nak, aku tahu apa yang kau cari. Jika kau menginginkan kekayaan, ada jalan yang bisa kau tempuh. Namun, ingatlah, setiap pilihan ada konsekuensinya." Suara kakek itu bergetar, dan Adit merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasa seolah kakek itu tahu semua rahasia dalam hidupnya, termasuk rasa putus asa yang menyelip di dalam hatinya. Setelah kakek itu pergi, Adit berdiri terpaku, merenungkan kata-katanya. Malam itu, bintang-bintang di langit tampak berkilau lebih terang, seolah menunggu keputusan Adit. Dalam benaknya, sebuah pertanyaan muncul, apakah ia berani mengambil risiko untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, meskipun harus berurusan dengan hal-hal yang gaib. Dengan perasaan campur aduk, Adit kembali ke rumah, pikiran dan jiwanya bergolak, berjuang antara harapan dan ketakutan. Kisah Adit dimulai di titik ini, di mana impian dan kenyataan bertabrakan, mengantarkannya menuju jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam pencariannya untuk kekayaan, Adit tidak hanya menghadapi tantangan eksternal, tetapi juga konflik batin yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu,
dan ketegangan di dalam diri Adit semakin meningkat. Setiap kali ia menatap wajah ibunya yang lemah, rasa cemas menghimpit hatinya. Semakin ia berusaha untuk menjual kerajinan tangannya, semakin ia merasa dunia seolah menutup jalan baginya. Suatu sore, ketika Adit sedang mengatur dagangannya di pasar, ia mendengar percakapan dua pedagang di sebelahnya. Mereka membahas tentang seorang pria kaya yang tiba-tiba muncul di desa mereka setelah melakukan pesugihan. Dia bilang, semua itu berkat kakek tua yang memberi dia kesempatan, kata salah satu pedagang dengan nada penuh percaya diri. Dia hanya harus memberikan tumbal, dan kekayaan pun mengalir deras. Adit merasa jantungnya berdebar. Cerita yang ia dengar sebelumnya kini terdengar lebih nyata. Ia ingat kakek misterius yang ia temui malam itu, dan rasa penasaran mulai menguasainya. Apakah mungkin ada kebenaran di balik semua cerita ini? Dengan pikiran yang berkecamuk, Adit merasa seolah ada suara dalam dirinya yang mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Setelah hari yang panjang, Adit pulang ke rumah dan menceritakan kepada ibunya tentang kisah yang ia dengar. "Bu, pernahkah ibu mendengar tentang pesugihan? Tentang orang-orang yang mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak biasa?" Tanyanya dengan suara bergetar. Siti, ibunya, menatap Adit dengan cemas. "Adit, nak, jangan terpengaruh cerita-cerita itu. Kita tidak tahu apa yang harus dibayar untuk mendapatkan semua itu. Terkadang, harga yang harus dibayar sangat mahal," jawabnya dengan nada penuh kekhawatiran. Namun, Adit merasa terjebak. Dalam hatinya, keinginan untuk membantu ibunya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik semakin menguat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari cara untuk memperbaiki keadaan tanpa harus melukai siapapun. Namun, saat malam datang, rasa ragu itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, Adit bertemu dengan seorang dukun terkenal di desanya, yang dikenal memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan dunia gaib. Dukun itu, bernama Ki Joko, adalah sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Dengan keberanian yang dipaksakan, Adit mendekatinya di pasar. "Ki Joko," panggil Adit, suaranya bergetar. "Saya ingin tahu tentang pesugihan. Apakah benar ada jalan menuju kekayaan dengan cara itu?" Ki Joko menatap Adit dengan tajam. "Banyak yang datang padaku dengan niat yang sama, tetapi ingat, nak. Setiap tindakan ada akibatnya. Jika kau ingin kekayaan, kau harus siap membayar harga yang tidak murah," jawabnya dengan suara berat. Adit merasakan tekanan di dadanya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suara penuh harap. Ki Joko menjelaskan bahwa untuk melakukan pesugihan, Adit harus melakukan ritual tertentu. Ritual itu melibatkan persembahan berupa makanan, darah ayam jantan, dan janji untuk menyerahkan tumbal, seseorang yang dianggap lemah dan tidak berdaya. Kau harus memilih dengan bijak, karena tumbal itu adalah nyawa. Dan sekali kau berjanji, tidak ada jalan kembali, peringatan Ki Joko menggema dalam benaknya. Selama beberapa hari berikutnya, Adit terjebak dalam pertarungan batin. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang ritual yang dijelaskan Ki Joko. Dalam pencariannya, ia mendengar berbagai cerita dari orang-orang yang pernah melakukan pesugihan. Beberapa sukses, tetapi banyak juga yang mengalami nasib buruk, hilang, sakit, atau bahkan mati. Rasa ketakutan dan penyesalan mengisi pikirannya, tetapi keinginan untuk mengubah hidupnya terus mendorongnya maju. Malam yang diimpikan Adit semakin mendekat. Ia mulai menyiapkan semua yang diperlukan untuk ritual tersebut, makanan, ayam jantan, dan tempat yang tenang untuk melaksanakan ritual. Di dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini benar dan tidak akan ada konsekuensi buruk yang mengikutinya. Saat malam, ritual tiba, Adit merasa gelisah. Suara angin berdesir di luar, seolah mengingatkannya akan keputusan yang akan diambil. Ia mengatur semua bahan di sebuah tempat terpencil di hutan dekat desanya, tempat yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Dalam kegelapan, ia mengingat pesan Ki Joko, dan rasa takut mulai merayap ke dalam jiwanya. Dengan hati yang berdebar, Adit memulai ritualnya. Ia menggambar simbol-simbol kuno di tanah dengan batang kayu, menyalakan api kecil,
dan menyusun makanan sebagai persembahan. Saat ia memanggil sosok gaib yang diharapkannya, suara gong menggema di kejauhan, menambah suasana mencekam. Dalam hati, Adit berdoa agar segala sesuatunya berjalan dengan baik, tanpa menyadari bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi yang mengubah hidupnya selamanya. Di tengah ketegangan, Adit terjebak dalam jaring harapan dan ketakutan, berjuang untuk menemukan jalan yang tepat dalam kegelapan. Pertanyaannya kini adalah, apakah ia berani menghadapi konsekuensi dari pilihannya? Apakah kekayaan sebanding dengan harga yang harus dibayarkan? Dalam perjalanan menuju takdirnya, Adit harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Malam ritual yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Adit berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang seolah mengawasi setiap gerakannya. Suasana malam itu begitu mencekam, cahaya bulan yang purnama menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah. Angin berdesir, membawa aroma tanah basah dan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Adit merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi tekad untuk mengubah nasibnya mengalahkan rasa takut yang menyelimuti. Ia telah menyiapkan semua yang diperlukan, ayam jantan yang dibeli dari pasar, makanan yang disusun rapi di atas daun pisang, dan simbol-simbol kuno yang digambarnya di tanah. Dengan tangan bergetar, Adit menyalakan api kecil, mengamati nyala api yang berkedip-kedip seolah berusaha memberinya semangat. Dalam hati, ia berdoa agar semua ini berjalan lancar dan tidak ada yang salah. Setelah mengatur semua persembahan, Adit berdiri di depan altar kecil yang telah ia buat. Ia mulai membaca mantra sederhana yang diajarkan oleh Ki Joko. Suaranya bergetar dalam kegelapan malam, menggema di antara pepohonan. Setiap kata yang diucapkannya terasa berat, seolah ada beban yang harus dipikul. Dalam pikirannya, ia membayangkan wajah ibunya dan harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Tiba-tiba, suara gong yang keras menggema dari kejauhan, mengguncang ketenangan malam. Adit terkejut, merasa seolah suara itu datang dari dimensi lain. Ia melihat bayangan samar di antara pepohonan, tetapi saat ia berusaha melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang. Perasaan aneh menyelimuti dirinya, campuran antara ketakutan dan harapan. Apakah ini adalah tanda bahwa sosok gaib yang ia panggil sudah hadir? Saat ia melanjutkan ritual, Adit merasakan suhu di sekelilingnya mulai menurun. Napasnya terlihat jelas di udara, dan ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Dalam hati, ia berdoa, "Tuhan, jika ini jalanku, berikanlah aku kekuatan." Ia fokus pada persembahan yang telah disiapkannya, berharap sosok gaib akan menerima tawarannya. Setelah beberapa saat, Adit merasakan angin berhembus lebih kencang, dan suara bisikan halus mulai terdengar. "Adit," suara itu lembut tetapi menggetarkan, seolah datang dari dalam jiwanya. Adit merinding, tetapi ia berusaha untuk tidak panik. Ia tahu ini adalah saatnya. Ia memanggil sosok gaib yang diharapkannya, mengulangi mantra yang telah dipelajari. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, bayangan kakek tua dengan topi merah muncul di hadapannya. Wajahnya terlihat penuh misteri, dan tatapannya tajam, seolah bisa menembus langsung ke dalam hati Adit. "Kau datang untuk mencari kekayaan," kata kakek itu dengan suara yang dalam dan serak. "Tapi ingat, setiap kekayaan ada harganya. Apa yang kau siapkan untukku?" Adit menelan ludah, jantungnya berdebar. Ia ingat semua yang telah diceritakan oleh Ki Joko, tentang tumbal yang harus diberikan. Dalam sekejap, bayangan ibunya melintas di benaknya, membuatnya ragu. Saya siap memberikan apa yang diperlukan, tetapi saya tidak ingin melukai siapapun," jawabnya dengan suara bergetar. Kakek itu tersenyum sinis. "Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Pilihlah tumbalmu dengan bijak. Ingat, nyawa adalah sesuatu yang tidak bisa kau ambil enteng." Dengan kata-kata itu, kakek itu menghilang seolah ditelan kegelapan, meninggalkan Adit dalam kebingungan. Semangat Adit mulai goyah. Ia merasa terjebak dalam keputusan yang tidak ingin ia buat. Dalam pikirannya, ia berusaha mencari solusi lain. Namun,
Harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya terus membakar semangatnya. Ia tahu bahwa waktu semakin berjalan, dan ia harus segera mengambil keputusan. Dalam malam yang semakin gelap, Adit mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ia teringat pada seorang teman lamanya, Rudy, seorang pemuda yang sering dibuli di sekolah. Rudy adalah sosok yang lembut, seringkali dianggap lemah oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam keadaan putus asa, Adit merasa bahwa Rudy mungkin adalah pilihan yang tepat sebagai tumbal. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah cara untuk mendapatkan kekayaan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Namun, di balik keputusannya, Adit merasakan konflik batin yang mendalam. Ia tahu bahwa memilih tumbal adalah tindakan kejam, tetapi keinginan untuk meraih impian dan menyelamatkan ibunya membuatnya terjebak dalam dilema moral. Apa yang akan terjadi jika ia memilih Rudy? Bagaimana jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan? Adit merasa hampa, terjebak dalam jaring harapan dan ketakutan. Ia berulang kali berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan satu-satunya menuju kehidupan yang lebih baik. Saat malam semakin larut, ia memutuskan untuk meninggalkan semua keraguan dan melanjutkan ritualnya. Dengan langkah tak pasti, ia memanggil kembali sosok gaib yang telah mengunjungi dirinya. Dalam hati, ia mengucapkan janji, meskipun perasaan berat menyelimuti. Saya bersedia memberikan tumbal yang diperlukan. Jika ini yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kekayaan, saya akan melakukannya. Adit mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang tegas, meskipun hatinya bergetar. Saat pernyataan itu terucap, Adit merasakan angin kencang berhembus, dan suara gong terdengar lagi, menandakan bahwa segala sesuatunya telah dimulai. Dalam kegelapan malam, Adit bersiap menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, dan ia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dalam pencariannya menuju kekayaan, Adit kini berada di ambang kehampaan dan penyesalan, terperangkap dalam jaring yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Adit merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia berdiri di tengah hutan, jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya berputar-putar. Setelah mengucapkan janji untuk memberikan tumbal, suasana di sekelilingnya berubah menjadi lebih mencekam. Suara angin berdesir menjadi lebih keras, seolah mengingatkan Adit akan konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Bayangan pepohonan tampak bergerak, dan cahaya bulan yang bersinar purnama menambah atmosfer menyeramkan yang menyelimuti tempat itu. Setelah beberapa saat, sosok kakek tua dengan topi merah muncul kembali, kali ini lebih nyata dan menakutkan. Tatapannya tajam, seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwa Adit. Kau sudah mengucapkan janji. Sekarang, saatnya untuk memenuhi bagianmu, katanya dengan suara yang berat dan menggema di antara pepohonan. Adit mulai merasakan kebingungan yang mendalam. Ia teringat pada Rudy, temannya yang lemah, dan rasa bersalah menghantui pikirannya. Tapi, saya tidak ingin melukai siapapun. Saya hanya ingin membantu ibu saya, jawab Adit, suaranya bergetar. Ia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Kakek itu hanya tersenyum sinis. Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Kau harus memilih tumbalmu dengan bijak. Ingat, nyawa adalah sesuatu yang tidak bisa kau ambil enteng. Suara kakek itu seolah mengalun dalam benak Adit, menambah rasa ketidakpastian yang melanda. Dalam hati, Adit berjuang melawan rasa bersalah yang semakin mendalam. Ia merasa terjebak dalam keputusan yang tidak ingin ia buat. Namun, keinginan untuk mengubah nasibnya dan ibunya terus mendorongnya maju. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya putus asa. Kakek itu mengisyaratkan agar Adit mengikuti langkahnya ke dalam hutan. Di sana, Adit melihat bayangan Rudy yang berjalan sendirian, tampak tidak menyadari bahaya yang mengintai. Kau harus membuat Rudy percaya bahwa ini adalah jalan terbaik, ujar kakek itu. Berikan dia janji kekayaan, dan semua akan terwujud. Adit merasa tertegun. Ia tahu Rudy adalah sosok yang selalu ingin membantu, tetapi melakukan ini padanya terasa seperti mengkhianati persahabatan. Namun,
dorongan untuk mendapatkan kekayaan dan mengubah hidup ibunya membuat Adit terpaksa mengabaikan perasaannya. Dalam kepanikan, ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk mendekati Rudy. Beberapa hari kemudian, Adit berhasil mengundang Rudy untuk datang ke rumahnya. Rudy datang dengan senyum lebar, tidak menyadari apa yang telah merencanakan Adit. Mereka berbincang-bincang tentang masa lalu, kenangan indah di sekolah, dan cita-cita masing-masing. Rudy berbicara tentang mimpinya untuk memiliki usaha kecil yang sukses. Adit merasa hatinya bergetar mendengar harapan temannya. Namun, ia tahu bahwa itu adalah kesempatan untuk memikat Rudy. Rudy, aku punya informasi tentang cara cepat mendapatkan kekayaan, Adit mulai. Kau harus percaya padaku. Kita bisa melakukan sesuatu yang besar bersama. Ia berusaha terdengar meyakinkan, meskipun hatinya dipenuhi rasa bersalah. Rudy menatap Adit dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Tanyanya, penasaran. Adit menjelaskan dengan penuh semangat tentang ritual pesugihan, menggambarkan bagaimana mereka bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat. Rudy terlihat tertarik, tetapi sekali lagi Adit merasakan konflik dalam dirinya. Ia tahu bahwa apa yang ia tawarkan adalah jebakan yang bisa menghancurkan hidup mereka berdua. Apakah kau yakin ini aman? Tanya Rudy, ragu-ragu. Aku tidak ingin membuat masalah. Adit berusaha meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan, dan kita bisa membantu banyak orang, ujarnya, berusaha menutupi keraguannya dengan optimisme yang dipaksakan. Setelah berdebat panjang, Rudy akhirnya setuju. Malam ritual ditentukan, dan Adit merasakan campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Malam itu, Adit kembali ke tempat yang sama di hutan, mempersiapkan semua yang diperlukan. Ia menyiapkan makanan, ayam jantan, dan merancang simbol-simbol yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, hatinya terasa lebih berat. Ketika Rudy tiba, Adit berusaha menyembunyikan kecemasannya. Mereka mulai melakukan ritual, Adit memimpin dengan suara yang bergetar, dan Rudy mengikuti setiap langkah dengan penuh semangat. Suasana malam itu terasa semakin menegangkan. Saat suara gong kembali menggema, Adit merasakan kehadiran sosok gaib yang sama. Kakek tua itu muncul, menatap mereka berdua dengan tajam. Apa yang kau lakukan, Adit? Tanya kakek itu. Suaranya menggema dalam kegelapan. Adit terdiam sejenak, merasakan betapa salahnya keadaan ini. Kami ingin mendapatkan kekayaan, Ki. Kami siap untuk melakukan apapun, jawabnya, dengan suara penuh ketegangan. Kakek itu mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang membuat Adit merinding. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Kau harus siap menerima apa yang akan terjadi selanjutnya. Adit merasa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Ia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat kakek itu mulai melakukan mantranya, Adit merasa dunia di sekelilingnya bergetar. Tiba-tiba, suasana menjadi gelap. Rudy terlihat bingung, dan Adit merasakan ketidakpastian yang luar biasa. Apa yang terjadi? Tanya Rudy, suaranya bergetar. Kakek itu mengangkat tangannya, dan Adit melihat bayangan-bayangan melintas di antara pepohonan. Suara bisikan mengelilingi mereka, menggema dalam kegelapan. Kau telah memilih tumbal, sekarang, saatnya untuk memenuhi janji. Dalam sekejap, bayangan gelap menelusup ke arah Rudy, dan Adit terkejut melihat temannya terjatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Rudy, teriak Adit, panik. Ia berlari mendekati Rudy, tetapi semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rudy terkulai tak berdaya, dan Adit merasakan hati yang hancur. Semua harapannya untuk kekayaan seolah lenyap dalam sekejap. Dalam sekejap, rasa bersalah dan penyesalan menghantamnya. Kakek itu menatap Adit dengan tatapan tajam. Ingat, ini adalah harga yang harus kau bayar. Adit merasakan ketakutan yang membakar jiwanya. Ia menyadari bahwa semua yang telah ia lakukan adalah kesalahan besar. Dalam kekacauan, ia berteriak, "Tidak, ini tidak seharusnya terjadi." Adit berusaha menarik Rudy, tetapi semua terasa sia-sia. Ia terjatuh ke tanah, merasakan kehampaan yang mendalam.
Dalam pandangannya, kakek itu menghilang, meninggalkan Adit dalam kesedihan yang tak terlukiskan. Rudy terkulai, dan Adit merasakan dunia sekelilingnya runtuh. Saat fajar menyingsing, Adit berada sendirian di hutan, terpuruk dalam penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia impikan tidak ada artinya jika harus mengorbankan nyawa seorang sahabat. Dalam kesunyian, ia merenungkan semua yang telah terjadi, menyadari betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk keinginan sesaat. Kisah Adit berakhir dengan tragis, mengajarkan kita bahwa dalam pencarian kekayaan, kita harus selalu ingat akan nilai-nilai kemanusiaan dan konsekuensi dari setiap tindakan. Dalam kegelapan yang menyelimuti hidupnya, Adit menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan kehilangan cinta dan persahabatan. Ia terjebak dalam penyesalan selamanya, sebuah pelajaran pahit tentang harga yang harus dibayar untuk mencapai impian.